Selamat pagi saudara. Puji Tuhan kita dapat berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini bersama saya Pendeta Helen Rukmanurung, Jumat 20 Juni 2025. Masih dalam rangkaian merayakan Hari Pentakosta. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Berkarya dengan Roh Kudus. Mari kita mengawalinya dengan berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah kami yang Maha Kasih, bahwa kami boleh hidup di dalam kasih-Mu yang sempurna. Dan saat ini Tuhan, biarlah Engkau memimpin setiap kami dengan hikmat-Mu, supaya ketika kami merenungkan firman Tuhan, sungguh kami mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang harus kami lakukan, dan kami tunjukkan di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami dalam segala keterbatasan kami, nyatakanlah kasih dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan menjadi dasar bacaan kita diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai dengan 27. Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai dengan 27. Ketika penolong yang akan kuutus kepadamu dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Kamu juga harus bersaksi, karena sejak semula kamu bersama-sama dengan aku. Seorang pendeta yang bernama Pendeta Eka Damar Putra pernah memakai telur dan balon untuk menggambarkan realitas bergereja pada masa kini. Balon dan telur sama-sama ringkih. Telur kena guncangan gampang sekali pecah. Balon sama saja, mudah pecah oleh benda tajam kecil saja. Dalam keringkihan yang sama, kita tahu ternyata isi balon dan telur amat berbeda. Telur kecil tetapi berisi, isinya cairan yang agak kental. Balon besar tetapi isinya hanya angin. Selain itu, kalau mendapat panas, balon itu akan pecah. Sedangkan telur jika direbus, dia akan makin keras. Seperti apakah gereja ideal kita? Seperti balon atau telur? Balon besar, menarik hati, penuh warna-warni. Ataukah seperti telur, kecil namun berisi? Jika kita sudah memilih gereja ideal kita, sekarang mari kita periksa. Seperti apa gereja kita? Telur atau seperti balon yang besar? Tentu kita masing-masing bisa menjawabnya. Apapun penilaian kita, hari ini kita mau merenungkan bagaimana kita bisa menjadi gereja yang rapuh tetapi berisi. Saudara, dalam bacaan hari ini, murid-murid Yesus dalam keadaan penuh kerapuhan ketika ia diutus untuk bersaksi tentang karya keselamatan Allah dalam Kristus. Karena situasi saat itu di mana mereka harus bersaksi dan menghadapi dunia yang membenci mereka sebagai pengikut Yesus. Namun, Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka, sehingga Ia mengutus Roh yang disebut sebagai penolong untuk menolong dan memampukan mereka melakukan kesaksiannya. Penolong yang juga disebut sebagai Roh kebenaran yang menuntun mereka pada kebenaran Kristus. Di sini kita belajar, kita sebagai orang Kristen saat ini memang rapuh, penuh dengan keterbatasan, ketidaklayakan, bahkan kelemahan-kelemahan. Namun ingatlah, Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus, penolong bagi kita, Roh kebenaran yang menopang kita, supaya sebagai gereja kita dapat terus bersaksi tentang Kristus dengan berbagai tantangan zaman. Jelas, tentu yang dibutuhkan bukan hanya sekedar kesediaan untuk bersaksi, tetapi juga kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran kalau kita tidak layak. Kesadaran semacam ini yang akan mendorong kita mendekatkan diri kepada Tuhan, meminta kekuatan Tuhan, dan bergantung pada pertolongan Roh Kudus. Sebab kita memang rapuh, dan kerapuhan kita justru dipakai Tuhan untuk menguatkan kita. Seperti telur yang oleh karena rebusan air panas menjadi padat dan kuat, demikianlah kita. Kerapuhan kita makin dikukuhkan oleh berbagai derita dan kesulitan dalam bersaksi.
Sayangnya, kerap kali kita menjadi balon yang terlihat indah, namun terus rapuh, tak mau dikuatkan oleh Tuhan. Suatu kali ada cerita tentang sebuah gereja yang dulunya kecil, lalu mengadakan reuni. Seorang mantan jemaat yang menghadiri perayaan itu, kini telah menjadi seorang jutawan. Ketika dia bersaksi bahwa Allah memberkatinya selama bertahun-tahun, ia mengaitkan hal itu dengan suatu peristiwa ketika dulu dia menjadi pemuda. Ia mengatakan bahwa ketika menjadi seorang pemuda, saat ia mendapatkan penghasilan pertama, dia memutuskan untuk menyimpannya sampai akhir hidupnya. Namun, kemudian seorang misionaris tamu berkhotbah tentang kebutuhan mendesak di ladang misi. Dia bergumul untuk memberikan uangnya itu. Namun, Tuhan menang, kata lelaki itu. Kemudian dengan bangga ia menambahkan, "Saya memasukkan semua uang yang menjadi harta saya itu ke dalam kantung persembahan. Dan saya yakin alasan Allah sangat memberkati saya adalah karena ketika masih muda, saya memberikan semua yang saya miliki kepadanya." Semua jemaat yang mendengarkan terharu dengan kisah tersebut. Lalu seorang wanita tua bertubuh kecil yang duduk di depan bersuara, "Saya tantang Anda untuk melakukannya lagi sekarang." Lalu seketika jutawan itu tertunduk diam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapa seringkali semangat berkarya seperti balon, hanya indah dari luar tapi kosong di dalam. Telur rapuh tapi makin dikuatkan ketika bersedia dipakainya. Ingatlah akan Roh Kudus yang memampukan kita dalam kerapuhan kita untuk berkarya bersama-sama dengannya. Mari saat ini kita bersyukur sebab Tuhan memberikan Roh penolong, dan bergantunglah kepada Roh Kudus untuk terus berkarya di tengah-tengah jemaat Tuhan yang dikasihinya GKI Salatiga. Mari kita terus lanjutkan karya pelayanan kita hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengakhiri renungan ini dengan berdoa. Sungguh Bapa, kami bersyukur kepadamu atas belas kasih yang Kau anugerahkan bagi kami. Kami mengakui segala keterbatasan kami, ketidaklayakan kami, kelemahan-kelemahan kami, di mana Engkau ingin memakai kami untuk boleh menjadi alat kemuliaan nama-Mu. Tolong Bapa, biarlah Roh Kudus yang telah Kau karuniakan bagi setiap kami terus berkarya di antara setiap kami, supaya kami juga memiliki kesetiaan yang besar untuk memuliakan Engkau setiap waktu di dalam hidup kami. Berkati juga gereja-Mu GKI Salatiga untuk terus berkarya dengan Roh Kudus, supaya nama Tuhan semakin diagungkan, supaya kasih Kristus boleh semakin dirasakan, dikenal oleh begitu banyak orang. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau berkenan untuk selalu bersama dengan kami dan memberkati kami bersama dengan keluarga kami. Dan di sepanjang aktivitas kami hari ini, kami mau serahkan semua ke dalam pimpinan dan berkat Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.